Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, asatidz wa ustadzat himatus randaan yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Santriwan, santri putri pesantren Digital Safinatun Najah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan berupa juga diberikan taufik hidayah sehingga bisa kembali berkumpul di majelis yang mubarak ini meskipun dalam keadaan gelap. Semoga tidak menghalangi niat awal kita, yaitu untuk tafaqquh, ta'lim, tadzakkur wa tadhkiran intifa. Ya, semoga betul-betul tercatat sebagai tanda bahwa kita adalah termasuk hamba Allah yang dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Salam dan salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta semoga melimpahi kita semua yang senantiasa berusaha mengikuti jejak-jejak beliau. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Marilah kita mulai ngaji tafsir Jalalain surah Ali Imran ayat 18. Al-Fatihah. Nabi Musa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in lil musyayikhina wa masyayikhina wa musannifin wa munifin min kulli amsalati rusyidi jenal sudi jenal mahad wa yu'idu alaihim barakati wa wasman fitmin wa nakhra bisil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alu wa ta'limu tadhakkaru tadhkuruna fi intifali fadli sifat wal hasanati masbita bil sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى وإلى الخير بوجه الله وقرب مرضه وثوابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والمؤمنون قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. شهد الله أي بيّن لخلقه بالدلائل. Allah menyatakan, ay bayyana li khalqihi, artinya menjelaskan kepada makhluk-makhluknya bidala ini dengan dalil-dalil. Kenapa demikian? Kenapa diartikan menyatakan? Karena kalau syahadah atau kesaksian itu kan mustahil bagi Allah, karena kesaksian itu ikrar bil lisan dan memantapkan dalam hati. Nah, itu bukan sifat Allah begitu. Makanya ketika syahidah, kalau kita jelas bersaksi, yaitu apa? Mengucap ikrar dengan lisan, kemudian i'tiqad dengan hati, jelas kesaksian. Nah, ketika syahidah kok nempel di Allah, maka artinya bukan bersaksi. Masa Allah bersaksi? Nah, bersaksi itu sifatnya makhluk. Makanya Allah menyatakan atau menjelaskan dengan dalil, menjelaskan kepada para makhluk, itu menjelaskan kepada para makhluk dengan dalil-dalil bahwa bahwasanya la ilaha ay la ma'buda bil fil wujudi bihaqqin, tidak ada Tuhan, ay la ma'buda, tidak ada sesembahan, fil wujudi di dalam wujud bihaqqin, dengan jalan yang benar. Tidak ada Tuhan atau sesembahan yang disembah secara benar. Kalau sesembahan banyak, tapi semua salah. Jadi yang disembah, yang hak, yang benar, itu enggak ada lain illa huwa,
illa huwa, kecuali Dia, kecuali Allah. Iya. Ayat ini muncul ketika ada dua semacam paus atau uskup dari daerah Syam itu ketika masuk ke Madinah kemudian menangkap ada ciri-ciri itu. Ini kayak kotanya Nabi ini. Uskup atau penginjil lah begitu nggih. Uskup atau paus, tapi paham ciri-ciri Nabi itu paham. Ciri-ciri ini kayak suasananya kayak daerah yang akan Nabi muncul, ada Nabi ada di sini. Nah, maka kemudian ketika ketemu kanjeng Nabi ditanya, "Anta Muhammad?" "Naam, ana Muhammad." "Anta Ahmad?" "Apa kamu Ahmad?" "Iya, aku Ahmad." Kemudian dua uskup ini kemudian meminta kepada kanjeng Nabi, minta aku tak tanya satu lagi yang lain, kalau itu terjawab maka akan beriman. Kanjeng Nabi, silakan bertanya. Nah, dua uskup ini bertanya, "Akhbirni an a'dhami syahadatin fil Qur'an." Beritahu kami tentang kesaksian yang paling agung di dalam kitab suci Al-Qur'an. Berikan contoh atau berikan berupa ungkapan kesaksian di dalam Al-Qur'an yang paling agung. Kemudian turun ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illa. Setelah ini turun langsung iman. Dua uskup ini langsung iman kepada Nabi. Nah, ini kalau uskup sejati begitu, penginjil atau orang Nasrani Yahudi yang sejati ya begitu, ketika ketemu kanjeng Nabi plek dengan data-data yang dia terima di kitab-kitab mereka, ya sudah langsung beriman. Ya karena hidayah juga. Wal malaikatu ay wa syahida bidzalika al malaikatu. Dan bersaksi pula para malaikat bil iqrar, dengan pengakuan. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu, minal anbiya, berupa para nabi, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman, bil i'tiqadi wal lafzi, dengan i'tikad dan ucapan. Jadi syahadah atau syahidah, syahidallah, kemudian wal malaikah wa ulul ilm, semua melakukan syahadah, tapi maknanya beda-beda. Kalau Allah yang menyatakan, kalau malaikat berarti ikrar, kalau manusia ulul ilmi berarti i'tiqad dan diucapkan, i'tiqad bil qalbi dan diucapkan lewat. Jadi meskipun syahidallah kan terus ngataf ya, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wa syahidal malaikah wa syahida ulul ilmi, kan begitu. Sama-sama syahidah tapi maknanya beda. Kayak sholawat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikatnya, maka semua yusholluna 'alan nabi, bersolat kepada nabi. Ini maknanya bukan, ya maknanya sholawat semua, tapi enggak begitu. Jadi kalau sholawat itu kalau minallah, maka Allah kasih rahmat. Meskipun sama bersolawat kan, kita bersolawat kepada kanjeng Nabi ya secara teks itu doa, tapi lebih ke ibadah karena kita ikut perintah Allah. Jadi Allah, malaikat, semua bersolawat kepada Nabi, itu maknanya beda. Kalau Allah ya kasih rahmat, kalau malaikat meminta berdoa. Sama kayak syahadah, syahidallah wa syahidal malaikah wa ulul ilm. Kalau Allah berarti menyatakan, menjelaskan dengan dalil. Kalau malaikat berarti ikrar. Loh, kenapa malaikat enggak ada i'tiqad? Karena malaikat tidak diciptakan ada nafsunya. Ikrar saja malaikat, karena hati sudah pasti gitu. Jadi malaikat tidak dikasih nafsu sehingga tidak ada i'tiqad untuk ini iman, ini tidak, itu sudah pasti. Banyak di ikrar. Tapi kalau manusia, syahadah berarti ada ikrar, ada i'tikad.
Hanya wa ulul ilmi minal anbiya wal mursalin bil i'tiqad wal lafzi, dengan i'tiqad dan wa ulul ilmi, orang-orang kasih qaiman bil qist, yang tegak atau yang menegakkan dengan keadilan, yang menegakkan keadilan. Ai bitadbiri masnuatihi, dengan jalan mengatur ciptaan Allah. Wa nasbu alal hal, ini nasabnya karena jadi hal. Qaiman itu dalam keadaan menegakkan, qaiman menjadi hal. Wal amil fiha maknal jumlah ayat tafroda. Amil yang menasabkan lafaz qaiman menjadi hal adalah makna dari jumlah ayat tafroda qaiman. Bil qist ay bil adl, jadi menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia, kecuali Allah. Karrarahu ta'kidan. Kenapa diulang? Sudah ada syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Tambah la ilaha illahu, diulang lagi untuk menguatkan, mengukuhkan, ta'kidan. Al-azizu fi mulkihi al-hakimu fi sun'ihi, yang apa gitu? Yang maha perkasa. Allah yang perkasa di dalam kerajaannya. Tapi di samping Allah itu maha perkasa, tidak lantas kemudian semena-mena, tidak, tapi al-hakimu fi sun'ihi, tapi bijaksana di dalam ciptaannya. Jadi perkasa tapi apa ya bijaksana di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Itu sekali lagi kenapa kesaksian malaikat itu diartikan ikrar? Karena malaikat mengesahkan Allah itu sudah keniscayaan, mewataknya begitu. Allah diciptakan tanpa nafsu. Allah bikin malaikat sudah pasti beriman. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama al-mardiyah yang diridhoi, indallahi di sisi Allah, huwa ialah al-islamu, Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ai asy-syar'u al-mab'utsu bihi rusulul mabniyyu 'ala tauhid. Islam ini artinya adalah syarak, tuntunan yang mana rasul-rasul pun diutus dengan ajaran tersebut. Al-mabniyyu 'ala tauhid, yang diasaskan atas mengesahkan Allah. Ajaran pokoknya adalah mengesahkan Allah. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, yaitu syariat. Jadi sama mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, Islam semua secara makna. Wa fi qiraatin anna, wa fi qiraatin bi fathi anna badalun min annahu ila akhirih. Jadi di sebagian qiraat ada annad-dina indallahil Islam, karena menjadi badal dari an yang depan. Annahu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, yaitu annad-dina indallahil Islam, menjadi badal istimal. Jadi sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Hanya Islam tok. Maka kemudian timbul pertanyaan, loh, kenapa
jika agama yang mulai dari semua rasul-rasul diutus atasnya itu sama, maka kemudian kenapa ahli kitab berselisih? Kenapa Yahudi Nasrani kok berselisih? Kenapa Yahudi Nasrani kok berselisih? Sementara ajaran yang diwahyukan Allah mulai zaman Nabi Adam sampai selesai Nabi Muhammad itu semua sama, diasaskan kepada tauhid. Islam semua, bentuk kepasrahan. Maka kemudian dijawab, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, dan tidaklah orang-orang yang diberi kitab, ay al-yahudu wan nasara, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, fid dini, di dalam agama, bi an wahada ba'dun wa kafara ba'dun, berupa sebagian itu mengesahkan, sebagian itu kufur. Jika itu sama esensinya dari Adam sampai selesai itu Islam semua dan itu yang diri. Kenapa orang Yahudi kok berselisih? Tidaklah mereka itu Yahudi dan Nasrani berselisih illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bitauhid. Kecuali setelah mereka dikasih penjelasan, dikasih ilmu. Kecuali setelah datang kepada mereka berupa ilmu bitauhid, berupa mengesahkan Allah. Kenapa? Baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Kedengkian di antara mereka. Ai minal kafirin, artinya dari orang-orang kafir. Karena kedengkian di antara mereka. Maka artinya apa namanya gitu? Perselisihan mereka ya karena tidak konsisten sebenarnya, tidak komit dengan ajaran. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, dan barang siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, barang siapa yang kufur dengan ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang cepat perhitungannya, yang cepat perhitungannya. Ay al-mujazatillah, artinya di pembalasannya kepadanya. Jadi perselisihan mereka itu murni karena ingkar. Secara ajaran benar, secara ajaran benar. Semua tauhid, mulai dari Adam sampai Nabi Musa, kabeh Isa itu sama semua tauhid ajaran. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Maka kemudian fa in hajjuka, kemudian jika mereka itu membantah, mendebat, ay khosomakal kufaru ya Muhammad, jika mereka membantahmu wahai Muhammad, jika orang-orang kafir membantahmu, mendebatmu wahai Muhammad, fid dini, dalam masalah agama, fakul lahum, maka katakan kepada mereka, fakul, maka katakan lahum kepada mereka, aslamtu wajhiya lillah, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inqadtu, artinya tunduk, aku tunduk lahu kepada Allah. Ana, ya aku tunduk, aku pasrah kepada Allah. Wa manittaba'an, dan orang-orang yang ikut. Wa manittaba'an, dan orang-orang yang ikut kepada. Wa manittaba'ani, gitu aslinya gitu. Wa manittaba'ani, wa man, dan orang ittaba'ani yang ikut man ke
aku. Wa manittaba'ani, yaknya dibuang. Wa manittaba'an. Wa khussa al-wajhu bidzikri li syarafihi fa ghairu aula. Di sini disebutkan aslamtu wajhiya lillah. Artinya aku memasrahkan berserah diri wajhi, wajahku lillah, kepada Allah. Kenapa disebutkan wajah? Khusus disebutkan wajah. Apakah kemudian lantas tangan dan kaki tidak? Bukan begitu, karena li syaraf, karena wajah itu paling syaraf. Maka selain wajah justru lebih. Karena ketika kita baca itu, ini wajah tu wajhiya lillah, artinya ya semua. Ya, itu namanya majas ya. Min itlaqil kul min itlaqil juz wa iradatil kul, yang disebut sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Yang disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakan kepada orang-orang yang diberi kitab, yaitu al-yahud wan nasara, dan katakan kepada mereka orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin, dan orang-orang ummi, ay musyrikil Arab, artinya orang-orang musyriknya Arab. Ini lebih ke kota Mekah gitu. Jadi begini gitu. Kanjeng Nabi diutus di kota Mekah itu, orang Mekah itu bukan orang yang berperadaban, bukan orang yang beragama. Orang musyrik, bukan orang terpelajar, orang musyrik, penyembah berhala, namanya musyrik, orang-orang musyrik. Beda di Madinah. Nah, jadi masuk ke Madinah, ini Madinah sudah berperadaban, yaitu orang-orang Yahudi. Pada Kanjeng Nabi masuk ke Madinah, ini komunitas Yahudi di sana. Orang-orang terpelajar semua di Madinah. Maka katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang ummi, yaitu musyrikil Arab, orang-orang musyriknya tanah Arab, jazirah Arab. Katakan, aslamtum, aslamu, apakah kalian itu Islam? Apakah kalian masuk Islam? Tanya saja, apakah kalian masuk Islam? Fa'in aslamu faqad ihtadaw, maka jika kalian itu Islam, maka faqad ihtadaw, maka sesungguhnya kalian itu dapat petunjuk. Ay minad dolal, petunjuk dari kesesatan. Wa in tawallau anil Islam, tapi jika mereka itu berpaling dari Islam, maka fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya kewajibanmu Muhammad hanya sekedar menyampaikan. Kewajiban Muhammad hanya sekedar menyampaikan, ay at-tabligh risalah, hanya sekedar menyampaikan risalah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat pada hamba-hambanya. Maka fayujazihim bi a'malihim, maka Allah akan membalas hamba-hambanya dengan amal-amal mereka. Wa hadza qabla al-amri bil qital. Ayat ini sebelum ada ayat perang. Udah, pokoknya tenang saja, kalau kamu beriman ya berarti dapat petunjuk. Kalau enggak ya sudah, yang penting sudah saya sampaikan, begitu toh waktu itu. Sebelum ada ayat perang. Jadi Rasulullah itu menahan diri dan menahan diri, tidak diajak di apa segala macam, kemudian berpaling dari mereka. Itu sebelum ada ayat turun perang. Bahkan di di Quran ini ada lebih dari 70 ayat. Lebih dari 70 ayat yang menyampaikan sebelum turun ayat perang. Sudah tugasmu menyampaikan, sudah. Kagelem ya wes gitu. Harus setelah turun ayat perang ada qatilul musyrikin, diperangi ya berlawan. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim.
Innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan membunuh para nabi dengan tanpa hak. Wa fi qiraatin yuqatiluna, di sebagian qiraah ada yang yuqatilun. Jadi innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yuqatiluna an-nabiyyina bighairi haqq. Sesungguhnya orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi mereka. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan mereka membunuh orang-orang yang ya'muruna bil qist, yang memerintahkan untuk keadilan. Minan nas, para manusia. Siapa? Wahum al-Yahud, laki-laki orang Yahudi. Laki-laki orang Yahudi. Ruwiya annahum qatalu salasatan wa arba'ina nabiyyan. Diriwayatkan mereka itu membunuh 43 nabi. Orang Yahudi membunuh 43 nabi. Fanahahum mi'atun wa sab'una min ibadihim. Dan dihalang-halangi oleh 170 dari umat-umat, dari hamba-hamba nabi-nabi tadi. Umat yang apa namanya? Pengikutnya lah. Faqataluhum min yaumihim. Kemudian mereka orang Yahudi membunuh, nabinya dibunuh, pengikutnya yang 170 yang lainnya juga dibunuh. Pada hari itu juga. Jadi pagi hari membunuh para nabi, sore hari membunuh pengikutnya yang nabinya 43, kemudian pengikutnya 170. Ini enggak tanggung-tanggung, tidak cuma perang antar partai gini. Mati nabi ini loh. Tidak sadar ulama dihujat. Orang Indonesia yang musim pemilu, ulama beda pilihan wani dihujat. Nah Yahudi lebih parah. Nabi ini dibunuh. Orang-orang itu yang kufur kepada ayat Allah dan membunuh para nabi dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan, mereka itu fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum ay a'limhum. Katakan kepada mereka, kasih tahu mereka, bi'adzabin alim, dengan siksaan yang teramat pedih. Ay mu'lim, artinya memedihkan, menyakitkan. Ini indahnya Al-Qur'an di sini. Fabashir, bashir itu artinya kabar gembira. Berilah kabar gembira kepada mereka berupa azab yang amat pedih. Indahnya di sini. Jadi apa namanya? Ini ada. Wadzikrul bisyarah tahakkumun bihim. Menyebutkan bisyarah di sini adalah dalam artian menertawakan atau mengejek mereka. Fabashirhum, berilah kabar gembira kepada mereka. Loh, kok berupa bi'adzabin, dengan siksaan yang pedih, itu kan ditertawakan mereka. Kayak di itu Allah itu ngajak itu. Dzuk innaka anta, itu. Dzuk innaka, apa lupa saya. Dzuk innaka anta. Abu. Innaka rasakno, karena sesungguhnya kamu adalah Tuhan yang itu dzuk. Jadi wong di katanya kamu Tuhan, ini rasakno sisaanku gitu. Apa ini? Kasih kabar gembira kepada mereka berupa siksaan yang amat pedih. Wa dzakarat al-fa'u fi khabari inna lisibismiha al-mausul bisyarah. Fabashshirhum ini statusnya adalah jadi khobarnya innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang, ini butuh khobar. Fabashshirhum. Lah kok dikasih fa? Khobar kok dikasih fa kayak jawab. Karena khobarnya inna, karena
isimnya yang berupa isim mausul itu menyerupai syarat, seakan-akan kayak syarat, maka boleh dikasih fa. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang batal, yang sia-sia. Yang sia-sia ai batalat artinya batal. A'maluhum amal-amal mereka. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia amalnya. Ai ma'amilu artinya apapun yang telah mereka kerjakan min khairin berupa kebaikan. Kasodaqotin seperti sedekah, wasilati rahmin dan silat menyambung persaudaraan. Itu sia-sia semua. Orang-orang ini karena kufur kepada Allah berupa dan membunuh para nabi dan para mereka adalah orang-orang yang sia-sia amalnya fi dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ai fala tidada biha li'adami syartiha, maka artinya tidak dianggap amal mereka tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, orang-orang yang menolong, tidak punya penolong. Aimaniina minal adzab, artinya orang-orang yang menghalangi dari dari siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam taro tanzur ilal ladzina utu nasiba, tidakkah engkau memperhatikan? Ini bisa jadi yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi atau orang yang ada di situ, siapapun yang melihat. Tidakkah engkau memperhatikan pada siapa? Ilal ladzina utu nasiban minal kitab, kepada orang-orang yang diberikan sebagian atau bagian dari kitab ayat Taurat, yaitu kitab Taurat. Kemudian yud'auna, hal jadi hal yud'auna dalam keadaan mereka diajak ila kitabillahi, kepada kitab Allah, yaitu Tauratnya, liyahkuma bainahum, agar kemudian Allah menghukumi di antara mereka. Kemudian summa yatawalla fariqun minhum, kemudian sebagian dari mereka, sekelompok dari mereka itu mengingkari atau berpaling. Wa hum mu'ridun, dan mereka itu menolak an qabuli hukmihi, dari menerima hukum-hukum Allah. Nazala fil yahudi zana minhum isnani fatahakamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fahakama alaihima birrajmi fa'abau faji'a bitaurah fawajada fiha farujima faghutibu. Ayat ini turun ketika ada orang Yahudi. Jadi begini, Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan ketika ada orang-orang yang dibukakan sebagian isi kitabnya, kemudian diajak untuk buka kitab itu, untuk kemudian dihukumi dengan kitab itu, tapi mereka berpaling. Nah, nazala fil yahudi, ayat ini turun ada kasus orang Yahudi, zana minhum isnani, ada dua orang berzina dari orang Yahudi, fatahakamu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang akhirnya mengadu kepada Kanjeng Nabi. Fahakama alaihima birrajmi, maka kemudian Kanjeng Nabi menghukum mereka berdua dengan hukum rajam. Rajam artinya dibalang waktu sampai mati. Dibalang waktu sampai mati. Fa'abau, mereka enggan. Oh enggak gitu hukumannya. Masa dirajam. Maka kemudian faji abi Taurat, kemudian Kanjeng Nabi ambil kitab Taurat, dibukakan kitab Taurat.
Didatangkanlah kitab Taurat, fawajada fiha. Ternyata di situ ada memang hukumannya orang berzina itu dirajam. Di ajaran Yahudi sendiri ada orang Yahudi itu dirajam. Jadi Kanjeng Nabi menghukumi dengan hukum mereka, yaitu ada di Taurat bahwa orang berzina itu dirajam. Farujima, maka kemudian mereka berdua dirajam, faghadibu, tapi mereka marah. Orang Yahudi itu marah. Padahal sudah jelas dihukumi dengan kitab-kitab mereka. Ya Taurat. Dan ada di situ. Tapi mereka berpaling dan menolak, bahkan marah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perhatikan orang-orang yang semacam itu, katanya. Tidakkah kamu perhatikan? Ini poinnya di sini. Tidakkah kamu perhatikan ada orang-orang yang dibukakan sebagian isi kitab mereka, kemudian diajak untuk kembali ke situ dihukum, tapi mereka menolak. Perhatikan. Itu tadi ada kasus seperti itu. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kenapa mereka bisa begitu? Dzalika tawalli wal i'rad. Hal yang demikian itu, kenapa mereka berpaling dan mangkir dengan hukum Taurat sendiri? Bi annahum qalu, bisa babi qaulihim, karena sesungguhnya mereka berkata. Ini sebabnya, mereka berkata, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat, bahwa api neraka tidak akan menyentuhku kecuali hanya beberapa hari. Itu kata orang Yahudi. Kata orang Yahudi, api neraka sebesar apapun dosanya, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari. Ai arba'ina yauman muddata ibadati abaihim al-ijla thumma tazulu anhu. Artinya anggapan mereka hanya 40 hari. Kesalahan mereka ketika dalam 40 hari ditinggalkan di Nabi Musa itu. Nabi Musa ditimbali Allah 40 hari. Itu orang Yahudi oleng. Nyembah napa? Pedet. Pedet emas. Jadi ada bikin pedet emas, ada setan masuk ke situ berbicara pedetnya. Akhirnya disembah. Itu kesalahan. Nah, ketika Nabi Musa pulang, ternyata Nabi Musa ada kembali. Akhirnya mereka kembali. Nah, anggapan mereka dosanya cuma itu tok. Sehingga mereka anggapannya nggak usah pakai itu, hukum itu nggak usah dirajam, nggak apa itu, karena kita nanti tidak akan lama di neraka, hanya beberapa hari, yaitu 40 hari. Ketika anggapan mereka dosanya hanya ketika berpaling, yaitu menyembah pedet emas ketika Nabi Musa ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu summa tazulu anhum, dan hilang sudah. Setelah beberapa hari maka siksanya hilang. Itu anggapan mereka. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan mereka itu terpedaya, telah menipu mereka fi dinihim, di dalam agama mereka. Muta'alaq bi qoulihi ma kanu yaftarun. Jadi siaknya begini, wa gharrahum ma kanu yaftaruna fi dinihim, begitu. Uslubnya lah. Dan menipu mereka, memperdaya mereka apa-apa yang mereka buat-buat sendiri di dalam hal agama, di dalam agama mereka dibuat-buat sendiri. Yaitu min qaulihim dzalik, yaitu ucapan mereka tentang bahwa mereka tidak akan disentuh neraka kecuali hanya beberapa hari. Itu hal yang mereka buat-buat sendiri di dalam agama. Itu yang menipu mereka, menjebak mereka. Mereka terpedaya, tenang-tenang akhirnya. Karena anggapannya cuma di neraka beberapa hari. Anggapannya kesalahan mereka cuma ketika moyangnya dulu menyembah pedet. Itu yang mereka buat-buat sendiri kesalahan. Maka fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka bagaimana pula idza jama'nahum liyaumin, ketika suatu saat kami kumpulkan mereka liyaumin ay fi yaumin, pada hari la raiba fihi ay syakka fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya.
Maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, huwa yaumul qiyamah, dan wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan di setiap jiwa itu dikasih penuh balasan min ahlil kitab wa ghairihim, baik itu ahlil kitab Yahudi Nasrani maupun yang lain, semua jiwa akan dikasih balasan, jazaan berupa balasan, maka sahabat ay amilat, apapun yang telah dilakukan, min khairin, dari kebaikan, wa syarrin, dan keburukan, kejahatan. Bagaimana mereka jika suatu saat dikumpulkan, kami kumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan di dalam, dan semua jiwa akan dibalas oleh Allah, baik amal baik maupun buruk. Dan wahum la yuzlamun, dan mereka para manusia tidak ada yang teraniaya, tidak ada yang dianiaya. Artinya binaksi hasanatin aw ziyadati sayiatin, semua pas, nggak ada yang dizalimi, semua balasan sesuai dengan amal kita. Ini bentuk keadilan Allah. Kemudian kalau kita masuk surga, itu bentuk rahmat. Jadi cukup peden masuk surga itu mergo mempeng ibadah, ono, nggak ada. Masuk surga ya mergo kena rahmat. Masuk neraka merga karena keadilan Allah. Tidak ada yang dizalimi. Nggak ada yang dizalimi. Kalau yang dapat syafaat, ya ada. Dapat maghfirah, ya ada. Dapat ampunan, ada. Tapi yang terzalimi nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lama wa'ada sallallahu alaihi wasallam ummatahu malika Faris war Rum, faqala al munafiqun hayhata qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ila akhirih. Jadi ada ketika Kanjeng Nabi itu menjanjikan kepada orang Islam, menjanjikan tentang kerajaan Persia dan Rom. Jadi ada ayat itu gulibatir Rum fi adnal ard dan seterusnya itu. Maka orang munafik bilang, hayhat, enggak mungkin, enggak mungkin. Jadi Kanjeng Nabi itu menjanjikan besok-besok itu Islam itu akan sampai Rom, sampai Persia. Orang munafik bilang, hayhat, enggak mungkin. Maka turun ayat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Maka katakan kepada mereka, ya Muhammad, Allahumma, ya Allah, malikal mulki, yang merajai kerajaan, yang merajai semua kerajaan, tu'til mulka, engkau berikan kerajaan, man tasha, kepada orang yang engkau kehendaki, min khalqika, dari makhluk-makhluk engkau. Demikian juga watan zi'ul mulka mimman tasya. Kemudian jika engkau cabut kekuasaan, kerajaan, mimman tasya'u, dari orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan engkau hinakan orang-orang juga yang engkau kehendaki. Katakan kepada mereka itu, nggak mungkin. Allah kabeh itu Allah sing paring kok, sing paring menang ya Allah, paring kalah ya Allah, sudah. Nggak ada yang nggak mungkin. Biyadikal khair, hanya dengan kekuasaan Allah ada kebaikan. Aywasyar, demikian juga kesalahan, keburukan. Orang dikasih kerajaan yaitu hak Allah, dicabut kerajaan hak Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam di dalam siang. Tulijul laila ay tudkhilul laila, engkau memasukkan malam, fin nahari, pada siang hari. Wa tulijun nahara fil laili, dan engkau masukkan siang hari, ay tudkhiluhu fil laili, pada siang hari.
Fayazidu kullun minhuma bima naqasa minal akhar. Dan masing-masing dari siang dan malam ini akan bertambah sesuai dengan yang sebagian itu berkurang. Misalkan begini, itu pas. Kalau siangnya itu 12 jam, pasti malamnya 12 jam. Kalau siangnya 10 jam, pasti malamnya ya 14 jam gitu. Kalau malamnya tambah berarti siangnya berkurang. Kalau siangnya tambah berarti malamnya berkurang. Wah, mungkin siang 30 jam malamnya 24 jam, nggak mungkin gitu. Pasti sudah. Mesti 24 jam itu. Akan bertambah sesuai jika siangnya berkurang, siangnya akan bertambah jika malamnya berkurang. Masuk begitu. Saling melengkapi. Jadi tulijul lail fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kal insan, seperti manusia, wa ta'ir, dan burung. Ini hidup semua, insan, manusia dan burung. Minan nutfah wal baidah, dari nutfah, dari air mani, wal baidah, dan apa telur. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yaitu manusia dari nutfah atau burung dari telur. Wa tukhrijul mayyita aikat nutfah wal baidah minal hayy, dan engkau keluarkan yang mati, yaitu nutfah dan telur, minal hayy, dari yang hidup. Kita mengeluarkan nutfah, burung mengeluarkan telur. Ini gambaran bahwa Allah itu maha mampu atas segalanya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki kepada siapapun yang kau kehendaki. Bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Ay rizqun wasi'ah, berupa rezeki yang luas. Rezeki yang luas. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jam itu niki. 22. Kurang menit ngaji niki. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir sebagai aulia. Janganlah orang mukmin, orang beriman mengambil orang kafir sebagai aulia. Aulia ini macam-macam tafsir. Pemimpin bisa, kekasih bisa. Wali itu pemimpin, waliul amri berarti pemimpin. Atau kekasih bisa. Atau bolo, atau teman karib bisa. Karena di ayat yang lain itu gimana gitu. Jadi, ini begini, barang siapa yang berani kepada auliaku, kata Allah. Barang siapa yang berani kepada auliaku, pada wali-waliku, kata Allah, maka aku mengumumkan perang kepadanya, maka perangi mereka. Kalau melihat kata-kata ini, berarti wali, aulia berarti idiom peperangan. Loh, perang onone emeng bolo karo musuh. Paham gitu? Di perang itu enggak urusan, pokoknya nek bolo yo dibolo dijak, nek musuh gitu pateni, itu perang. Allah memakai bahasa aulia di idiom peperangan. Barang siapa yang berani kepada auliaku, maka perangi mereka. Loh, aulia ini berarti kan masuk dalam ranah idiom peperangan. Lah dalam perang yang ada, kalau enggak bolo ya musuh. Berarti aulia maknane bolo. Ini tapi kejam ini. Janganlah orang-orang mukmin ini mengambil orang kafir sebagai aulia. Ojo dibolo. Ini bahaya nanti. Min dunil mukminin, dari selain orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhu tuqa. Dan barang siapa yang melakukan ini, berarti menganggap atau mengambil orang-orang kafir sebagai wali, entah itu berarti pemimpin atau teman akrab atau kekasih atau apa,
Falaisa min dinillahi fi syai'. Maka tidak ada sesuatu sedikit pun yang bernilai di sisi Allah. Tapi illa antattaqu minhum tuqa. Kecuali jika kalian itu takut dari mereka. Tuqatan masdaru taqaituhu taqiyah, tuqas. Artinya ai takhafu makhafatan. Misalkan falakum walatuhum bil lisan dunal qalb. Misalkan kayak di daerah minoritas, loh kan nggak mungkin kita kemudian mentang-mentang haram itu kayak haram. Ya tetap menganggap mereka pemimpin, tapi bilisan hatinya enggak misalnya. Menganggap mereka itu wali, menganggap itu mereka penggede, tapi bil lisan itu